Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salsabila Putri bersama Noraya Zalija akan memaparkan materi tentang hadis tentang musyarakah. Yang pertama, dari definisi musyarakah. Sebutan lain dari musyarakah merupakan syarikah ataupun syirkah. Musyarakah menurut bahasa berarti al-ikhtilat, yang maksudnya adu ataupun percampuran. Yang kedua, menurut kumpulan hukum ekonomi syariah KHES, syirkah ialah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam perihal investasi, keahlian, keyakinan dalam sesuatu upaya khusus dengan penjatahan profit bersumber pada hubungan keluarga. Dan yang menurut DSN MUI, musyarakah merupakan pembiayaan bersumber pada akad kerjasama antara dua pihak ataupun lebih suatu upaya khusus di mana tiap-tiap pihak memberikan kontribusi anggaran dengan determinasi kalau profit serta efek hendak dijamin bersama cocok dengan perjanjian. Bersumber pada penafsiran musyarakah di atas, maka dapat dikatakan bahwa musyarakah merupakan kerjasama antara dua orang ataupun lebih dalam sesuatu upaya khusus di mana para pihak tiap-tiap membagikan kontribusi anggaran dengan cara bersama-sama dalam profit serta keahlian serta kehilangan ditetapkan cocok akad yang sudah disepakati. Yang selanjutnya yaitu syarat-syarat dari musyarakah. Yang pertama, perikatan dapat diwakilkan sesuai izin masing-masing pihak. Yang kedua, presentase pembagian keuntungan diketahui para pihak ketika melangsungkan akad. Dan yang terakhir, keuntungan ditentukan dalam bentuk presentase, bukan dalam jumlah pasti. Yang selanjutnya yaitu rukun akad musyarakah. Yang pertama ada ijab kabul atau siqot. Ijab kabul atau siqot ini merupakan pernyataan para pihak yang secara jelas menunjukkan tujuan akad, penerimaan dan penawaran langsung saat kontrak, dan menuangkan akad dalam bentuk tertulis. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad atau akidain. Ada beberapa kriteria pihak-pihak yang berakad, diantaranya yaitu cakap hukum, kompeten, memiliki dana dan pekerjaan, memiliki wewenang untuk mengelola aset mitranya, tidak diizinkan menginvestasikan dana untuk kepentingan pribadi, memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah. Yang selanjutnya yaitu objek akad atau mauqut alaih. Objek akad terdiri dari modal dan kerja. Modal harus berupa uang tunai dan aset yang dapat dinilai dengan uang. Modal yang ada juga tidak boleh menjadi jaminan maupun dipinjamkan kepada pihak lain. Sedangkan objek kerja harus dilakukan atas nama pribadi maupun mitra masing-masing. Pekerjaan yang dilakukan tidak harus sama besar, namun pihak yang mengerjakan lebih banyak berhak mendapat tambahan keuntungan. Dan yang terakhir, bagi hasil atau nisbah. Keuntungan yang diperoleh wajib dibagi untuk para pihak, baik secara rata maupun sesuai kesepakatan. Misalnya, salah satu pihak menyetorkan modal senilai 5 juta dan dalam kontraknya ia memperoleh bagian keuntungan sebesar 10%. Nantinya keuntungan yang diperoleh bukanlah 10% dari 5 juta, melainkan 10% dari total keuntungan. Untuk yang selanjutnya yaitu dalil tentang musyarakah. Yang pertama ada Quran Surat Asy-Syura ayat 28 yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengajarkan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Yang kedua yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Jika terjadi pengkhianatan, maka aku akan keluar dari mereka. Selanjutnya yaitu hadis pilihan. Hadis yang menjelaskan tentang musyarakah yaitu an Abi Hayanat Taimi an Abihi an Abi Hurairah rafa'ahu qala innallaha yaqulu ana thalithu syarikaini malam yakun akhadahuma sahibatu fa idza khanahu kharajtu min bainihima, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satu di antara mereka tidak mengkhianati lainnya. Apabila salah seorang di antara mereka mengkhianati lainnya, maka aku keluar dari persekutuan mereka. Untuk selanjutnya itu tentang hadis pembanding, yang artinya perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan perdamaian yang dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.
Itu hadis riwayat Tirmizi. Selanjutnya sanad hadis. Sanad dari hadis tersebut itu yang pertama Abu Hayyan Al-Taimi dan yang kedua Abu Hurairah atau marfu. Makna global dari hadis itu menerangkan bahwa jika dua orang bekerja sama dalam satu bisnis, maka Allah ikut menemani dan memberikan berkahnya, selama tidak ada teman yang mengkhianatinya. Sebagai itu kita contohkan yakni misal koperasi. Koperasi itu akan jatuh nilainya jika terjadi penyelewengan oleh pengurusnya. Inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam berkoperasi ini masih banyak jalan dan cara yang memungkinkan untuk berkhianat terhadap sesama anggotanya. Untuk itulah koperasi yang dijauhi atau tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kejujuran harus diterapkan kembali. Dengan melihat hadis tersebut itu diketahui bahwa masalah syarikat dalam hal ini atau koperasi sudah dikenal sejak sebelum Islam datang dan dimuat dalam buku-buku ilmu fikih Islam, di mana koperasi itu termasuk usaha atau bisnis ekonomi yang diperbolehkan dan termasuk salah satu cabang usaha atau bisnis. Selanjutnya slide terakhir tentang kandungan hukum. Dari hadis itu ada beberapa kandungan hukum. Yang pertama itu pentingnya kesetiaan, di mana hadis ini itu menekankan pentingnya dalam menjaga kesetiaan dalam hubungan dan persahabatan. Kesetiaan adalah nilai yang tinggi dalam Islam dan umat Muslim dianjurkan untuk selalu berpegang teguh pada komitmen dan tidak mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Yang selanjutnya perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hadis ini itu juga memberikan pemahaman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperhatikan dan mengawasi hubungan antara individu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berjanji untuk melindungi hubungan yang saling setia, tetapi juga menegaskan bahwa Dia tidak akan melindungi hubungan yang melibatkan pengkhianatan. Yang ketiga itu konsekuensi pengkhianatan. Di hadis ini itu juga menyampaikan bahwa jika seseorang yang mengkhianati pasangannya dalam hubungan atau persahabatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi mempertahankan hubungan tersebut, karena hal ini tuh dianggap sebagai teguran bagi mereka yang berpikir untuk melanggar kepercayaan dan mengkhianati orang lain. Yang terakhir, Allah sebagai pihak ketiga itu dalam hadis ini tuh memberikan pemahaman bahwa Allah itu memiliki peran dalam hubungan manusia, dan Allah tidak hanya mencerminkan keadilan dan kesetiaan, tetapi juga Allah itu sebagai pengawasan yang adil dalam menjaga hubungan antar hambanya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan isi di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.